La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Karena dengan kudrah dan iradah Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa berhadir di dalam masjid, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Dan melakeba Allah, mudah-mudahan lagi uronyo Allah kumpulkan kita yang dalam masjid. InsyaAllah Allah akan mengumpulkan kita nantinya di hari kiamat dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah. Salawat dan salam pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Karena kata Rasulullah, man ahabban kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang rindu, yang cinta, yang sayang kepadaku, insyaallah akan bersamaku dalam surga nantinya. Sudah sepantasnya rajin-rajin kita berselawat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Salam pula kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang muktabar. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Yang dong Tuhan muliakan Abu Imam Syekh Masjid, pengurus masjid, remaja masjid, Abu-abu tungku-tungku, dan yang teristimewa kepada seluruh kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada siang hari ini kami dipercayakan untuk membacakan rukun doa al-khutbah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri sedikit, karena tidak biasanya mungkin khatib berdiri dengan menggunakan seragam seperti ini. Alhamdulillah, kami sekarang bertugas di Kodim 0103 Aceh Utara, jabatannya sebagai Pasiop Kodim, dan juga sebagai PLH dan Ramil 10 Tanah Luas. Kebetulan di sini ada Muspika yang tidak lupa pula kami ucapkan penghormatan Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan semua yang berhadir, anggota-anggota Kodim dan anggota Koramil, anggota Polsek. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada satu program yang ingin kami sampaikan di setiap penyampaian kami. Kebetulan semenjak Kodim ini dipimpin oleh Dandim Letkol Infanteri Hendrasari Nurhono SIPMIP, ada kegiatan ataupun program yang kita laksanakan, yaitu melaksanakan gerakan GSM. Apa itu GSM? Gerakan subuh masjid ataupun gerakan sholat di masjid. Dan alhamdulillah pada hari ini subuh pagi tadi kami sudah mencapai hari ke-259. 250 sikulumuro kami berjamaah di masjid-masjid yang ada di Kota Lusmawe. Sekali-sekali hari Sabtu dan Minggu kalau ada kesempatan kami bergerak menuju Kabupaten Aceh Utara. Alhamdulillah, menyebut pegah li Nabi puluh mentaulah sembahyang tubuh turun-turun anak apri-pri, anak tinggal pak masjid berjamaah, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup. Apalagi hari ini hari ke-259.
nyo macut mungkin long pegah long selama 259 hari hanya tinggal 5 hari. 5 hari pun tertinggal karena saya berada di rumah sakit Keserem. Nyokan kayak viralkan, tapi ini menjadi motivasi buat kita bahwa sekarang aparat sekarang baik tentara maupun polisi ada jalur-jalur khusus sekarang untuk menjadi seorang prajurit, baik prajurit TNI maupun menjadi prajurit Polri, baik dari segi membaca kitab kuning, berpidato, kemudian anak-anak hafiz banyak yang sudah lewat, yang sudah menjadi aparat, dan itu diharapkan ke depan mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sampaikan di sini, kami sebagai aparat, mungkin kita lihat beberapa waktu lalu ke belakang di Kota Loksmawe banyak terjadi anak-anak kriminal, anak-anak kita sekarang seumuran SMP, SMA, dia setiap malam sekarang wirawiri di jalan, dia membawa barang, membawa peralatan yang bisa membahayakan orang lain, dan itu terjadi beberapa kali di Kota Loksmawe. Alhamdulillah, kita harapkan di Kecamatan Matangkuli ini tidak ada, dan kita bersyukur salah satu Matangkuli tidak ada tempat hiburan. Itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengawasan anak kita cukup susah. Kami selaku aparat sangat melihat dengan mata kami sendiri setiap malam sekarang kejadian. 2 malam yang lalu terjadi penusukan di lapangan Hira. Itu salah siapa? Salah kita. Kita sebagai orang tua tidak pernah mengajak anak kita, jarang mengajak anak kita untuk berbuat yang baik. Begitu kita cek anak-anak yang terjadi, yang kemarin terjadi dan masuk rumah sakit, ternyata dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya sembahyang 5 waktu hari kubur, sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Bagaimana itu? Tanggung jawab siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bagaimana kita menjaganya? Inilah tugas kita. Di saat sholat Jumat ini, kita ajak anak-anak kita. Apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, tepat sekali kita untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tapi kadang-kadang kita lalai kita. Kita berharap umat muslim ini sholat subuh seperti ini. Menyelagenya udah sembahyang subuh di pura, urung kafe takut sama kita. Tetapi ini terjadi di mana-mana, hanya sholat Jumat. Sholat Jumat penuh masjid di mana-mana. Kadang-kadang nggak ada tempat. Harus berpikir panitia untuk menambah, membesarkan masjid. Tetapi menyatakan sholat malam, sholat subuh, tinggal mundur, maju ke depan safnya, hanya tinggal 1 saf, 2 saf. Tapi kita harapkan di Matangkuli tidak seperti itu. Kita harapkan sholat subuh seperti ini, seperti sholat Jumat ini. Karena kenapa? Kita orang muslim yang sangat membedakan kita dengan orang kafir, ya sholatnya. Kalau sholat kita tidak jelas, hampir sama, dan bahkan kita sama dengan orang kafir tersebut. Kita lihat, ini kita dekat dengan pasar. Begitu kita mendengarkan suara azan, apa yang kita lakukan? Apakah bergegas hati kita untuk meninggalkan pekerjaan kita? Kadang-kadang di saat azan pembeli semakin banyak, makin leurang yang mublak. Itu suatu ujian, tantangan buat kita. Yang harus kita tinggalkan pekerjaan kita. Muazin sudah memanggil, itu hakikinya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan di dunia ini hanya 3. Yang pertama yaitu panggilan azan ataupun iqamah. Itu panggilan Allah melalui muazin. Allah memanggillah, wahai hamba-hambaku, datang, minta kepadaku, kata Allah. Jangan kamu jauh denganku. Begitu dengar suara azan, kadang-kadang kita mengabaikan. Malah di antara kita ada yang mengucap, sebentar lagi saja, hati-hati, tanggung. Itu ucapan yang kita ucapkan kadang-kadang tanpa kita sadari, hati-hati, padahal Allah sudah memanggil kita. Tinggalkan pekerjaan yang lain. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan pimpinan kita, panggilan pimpinan kita, atasan kita, komandan kita. Tapi begitu Allah memanggil yang sebenar-benarnya komandan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita abaikan. Di mana hati nurani kita? Makanya bagaimana umat Islam ini mau maju, mau menang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Bagaimana kita mau menang, mau kuat, mau hebat, tetapi kalau sholat kita tinggalkan, kita biarkan, kita abaikan, waktu berlalu seperti itu. Itu panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua, panggilan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Yang sudah ke sana, mudah-mudahan kita yang belum, Allah memanggil kita. Kemudian panggilan yang ketiga, kalau sebandel-bandelnya kita, bakat kita datang panggilan yang ketiga. Apa itu? Panggilan malaikat Israel, panggilan malaikat maut. Itu yang tidak bisa kita hentikan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surat Al-A'raf ayat 34. Setiap umat memiliki waktu. Apabila ajalnya sudah tiba, tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan. Itu panggilan yang ketiga. Sebelum panggilan itu datang, dalam hadis qudsi disampaikan, malaikat Israel melihat kita per orang setiap hari 72 kalian kita 72 malaikat Israel melewati kita, melihat kita apakah sudah saatnya ataupun belum. Makanya sebelum panggilan yang ketiga, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita pada bulan ini untuk berpuasa Ramadan. Kenapa? Salah satunya karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yaitu talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, suka dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Uronya uro kurang kata puasa. Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita yang berhadir, yakin kita mungkin sudah 9 juz kita baca Al-Quran. Karena sebenarnya tip membaca Al-Quran sebenarnya gampang, supaya tidak memberatkan buat kita. Kalau tidak salah juz pertama itu ada 141 ayat. Tinggal kita bagi 5 wate yang mentang tak sembahyang. Sebelum luhur, sebelum Jumaat bunuh siun, lih Jumaat siun, sebelum asar siun, lih asar siun, 5 wate sipluun 1 juz. Hanya 14 surat kita baca. 12 surat kita baca, 5 minit pihanato wate yang kita baca Al-Quran. Yang menyatatim 141 bagi 5, 28 ayat. Cuman dalam satu waktu sholat. Didna kata baca Al-Quran sampai orok 9, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Si berangkaso yang rajin, yang gemar membaca Al-Quran, Al-Quran akan jadi syafaat penolongnya di alam kubur dan di alam akhirat. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, talil Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran, itu pedoman kita orang Islam. Kemudian yang kedua, wahafizul lisan, yaitu orang-orang yang menjaga tutur katanya. Apalagi ini bulan puasa, jangan sering kita menceritakan aib orang sedangkan kita melupakan aib sendiri. Berbaik-baik sangkalah di antara kita. Jangan sampai kita menjadi pembawa berita hoak ataupun berita tidak benar, sehingga berita yang kita sampaikan akan menyebabkan keretakan hubungan, baik hubungan keluarga dan hubungan teman. Makanya jagalah lisan. Lisan itu sangat penting buat kita. Lidah tidak bertulang kata pepatah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang dirindukan surga. Wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan pada orang kelaparan. Ini saatnya kita bersedekah. Banyak-banyaklah kita bersedekah. Kita keluarkan sedekah terbaik kita sekemampuan yang kita miliki. Apa yang ada, sanggup berapa kita berikan, itu yang kita sampaikan. Apalagi di saat orang berbuka puasa, kita antar mungkin sedikit makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan kepada kita itu sedekah ataupun rezeki yang diberikan. Mari kita berbagi. Umat Islam terkenal adalah umat yang saling mengasihi dan saling berbagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mulai dari hari pertama. Ini hanya 1 hari terakhir untuk menjemput berkahnya Allah 10 pertama. Jangan kita lalai, jangan kita tinggalkan. Berpuasalah kita dengan baik. Kita tidak tahu
karena puasa itu merupakan rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak akan paham apakah kita berpuasa atau tidak. Hanya kita, hanya saya dan Allah yang tahu bagaimana kualitas puasa kita. Kita tidak usah membahas mungkin puasa, kita mungkin hanya membahas puasa orang awam, khawas itu khawas, banyak golongannya, tapi yang intinya puasa itu kita bisa menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi di sini, kita berdoa selalu kepada Allah, kita meminta selalu kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah. Karena kami teringat sedikit lagi waktu kita sakit, kalau kita sudah masuk ruang ICU, kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat dengan baik. Terdengar sayup-sayup suara azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Terpasang impus di tangan kita, terpasang impus di hidung kita, meleleh air mata kita, teringat kita, menangis kita, meminta kepada Allah, teringat, ya Allah, hari ini hamba tidak bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Kalau kita yang rajin sholat insya Allah, tapi kebanyakan kita melihat di rumah sakit, begitu kita sakit, kita tidak sholat, kita biarkan sholat. Padahal tata cara sholat sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak kita yang sakit kita biarkan, padahal sakit itu dekat sekali dengan kematian. Sakit mati, sakit mati, urung sehat mantang mati. Apalagi kalau kita lagi sakit. Tetapi kebanyakan sekarang orang yang terbujur sakit di rumah sakit, sholatnya lewat, 5 waktu lewat. Anak itu hukum kayamu, pahal bak dinding je dilaksanakan. Enak sekali ajaran Allah. Agama Islam ini cukup luar biasa enaknya aturannya. Kadang-kadang hanya kita aja yang membuat sulit. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian kami pada hari ini menjadi pelajaran buat kami sendiri dan buat kita semua. Sebelumnya kami ingat ada pepatah mengatakan, kalau masih ada waktu untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, datanglah ke masjid. Kenapa? Sebelum mayat kita digotong rame-rame ditaruh di depan untuk disolatkan. Dan kalau masih ada waktu untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran tersebut. Karena itu pedoman kita. Sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan tubuh kita yang sudah tidak bernyawa. Kalau masih ada kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah sedekah yang terbaik. Fa'as-saddaqu wa akum minas salihin, kata Allah. Orang-orang yang sudah meninggal memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hidupkan saya sedetik lagi, sejenak lagi. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan-Mu, ya Allah. Itu menjadi pedoman buat kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini Engkau kumpulkan kami di sini di Masjid Al-Khalifah Ibrahim. Mudah-mudahan Engkau akan mengumpulkan kami menjadi teman nantinya di surga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Jino datang dalam rukun doa al-khutbah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa zikran wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.